Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas akidah akhlak mengenai sikap tabah dan sabar. Tentunya kita sehari-hari sering sekali mendengar kata-kata tabah ya, sabar ya. Sebetulnya apa sih tabah dan sabar itu? Sikap tabah atau sabar ini adalah sikap menahan diri dari berkeluh kesah atas sesuatu yang menimpa kita. Tentunya, kita menahan diri dari berkeluh kesah, dari mengeluh ini atas sesuatu yang tidak kita sukai. Karena jika sesuatu tersebut menimpa kita dan kita menyukainya, tentunya kita tidak akan mengeluh dan pasti kita akan menerimanya dengan bersenang hati. Berbeda jika ujian yang menimpa kita adalah sesuatu yang tidak kita sukai, maka tugas kita adalah tabah dan sabar. Tadi, sikap menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak berkeluh kesah. Lalu harus bagaimana jika kita diberikan ujian oleh Allah, jika kita diberikan cobaan oleh Allah? Maka, mari kita belajar bersama-sama untuk meminta tolong hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sabar, dengan cara sholat dan berdoa kepada Allah. Biar Allah yang membereskan semua urusan, semua ujian yang menimpa diri kita. Oke? Allah ini menyayangi orang-orang yang sabar. Allah ini menyukai orang-orang yang tabah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah ini menyertai atau bersama orang-orang yang sabar. Mengapa sih pahala sabar itu besar? Bahkan pahala sabar itu surga. Karena untuk sabar itu sulit sekali. Makanya hadiahnya itu apa? Surga. Tidak main-main. Orang yang sabar ini disertai, Allah membersamai orang-orang yang sabar. Dan hadiah bagi orang-orang yang sabar itu tadi surga. Mengapa? Karena tadi ketika kita sabar, kita menahan diri untuk tidak mengeluh, untuk tidak berkeluh kesah. Tapi yang kita lakukan adalah berdoa, berusaha, meminta tolong dengan cara sholat, sabar, berdoa, dan tak lupa untuk berusaha. Itu mengapa hadiah sabar itu sangat besar, yaitu surga. Oke, anak-anak, ada kisah, yaitu kisah Siti Masyitoh. Siti Masyitoh ini adalah seorang yang bekerja di keluarganya kerajaan Firaun. Oke, Raja Firaun ini siapa sih? Anak-anak tentu tahu. Raja Firaun ini adalah raja yang sangat kaya raya, tapi dia terkenal sangat kejam. Mengapa? Karena tentunya orang-orang atau rakyatnya itu harus menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Firaun. Satu lagi, Firaun ini tidak mau menyembah Allah. Firaun tidak menganggap Allah adalah Tuhannya. Oleh karena itu, dia menjadikan dirinya raja sekaligus Tuhan. Nah, Siti Masyitoh ini dan suaminya yang bernama Hazakil bekerja di keluarganya Firaun. Mereka memeluk agamanya Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Suatu ketika, Siti Masyitoh sedang menyisiri rambut putrinya Firaun. Tiba-tiba sisirnya jatuh. Siti Masyitoh mengucapkan kata yang ada kalimat Allahnya, "Ya Allah." Lalu putri Firaun heran dan bertanya, "Siapa Allah itu?" Nah, oleh Siti Masyitoh dijawab, "Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah." Kemudian putri Firaun bertanya lagi, "Bukankah Tuhan yang patut disembah itu hanya ayahku, yaitu Raja Firaun?" Otomatis Siti Masyitoh menjawab, "Tidak. Tuhan yang patut disembah hanya Allah, tiada Tuhan selain Allah." Kemudian putri dari Raja Firaun ini merasa tidak enak. Dia marah dan dia berencana untuk melaporkan kejadian ini ke ayahnya. Suatu ketika dilaporkanlah kejadian tadi kepada ayahnya. Dipanggillah Siti Masyitoh oleh Raja Firaun. "Apakah betul yang diceritakan oleh putriku?" Siti Masyitoh bilang, "Ya, betul." Tidak lama kemudian, Raja Firaun langsung marah dan tidak lama kemudian Raja Firaun ini memanggil para pegawainya untuk menyiapkan sebuah bejana yang sangat besar yang berisi air yang sangat mendidih dan menyuruh orang-orang untuk berkumpul di suatu tempat untuk menyaksikan kejadian yang akan terjadi.
pada waktu itu. Dipanggillah Siti Masyidah beserta anaknya dan suaminya. Ditanya, apakah engkau akan tetap beriman kepada Allah? Lalu engkau akan aku masukkan ke dalam bejana yang sudah berisi air yang sangat mendidih, yang sangat panas dan begitu besar. Siti Masyidah tetap menjawab, ya, Allah adalah Tuhan saya dan saya akan menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Ditanya lagi oleh Firaun, betul kamu akan tetap beriman kepada Allah? Ya, semakin Siti Masyidah yakin, semakin Raja Firaun ini marah. Dia tidak suka jika Siti Masyidah ini menyembah Allah. Lalu satu persatu anak dari Siti Masyidah ini dimasukkan ke dalam bejana yang begitu besar dan berisi air yang sangat mendidih. Dimasukkanlah, dan sama semua orang itu disaksikan, pada waktu itu disaksikan oleh orang-orang yang sangat banyak. Siti Masyidah menangis melihat kejadian tersebut. Bayangkan, anaknya harus dimasukkan ke dalam bejana. Sampai pada saat terakhir, dia masih memiliki anak yang masih kecil, yang masih digendong, yang masih dalam aisannya. Lalu ketika itu akan dimasukkan, saatnya Siti Masyidah dan anaknya yang akan dimasukkan. Mulailah Siti Masyidah bergetar, mulailah Siti Masyidah merasa takut. Bagaimana anakku ini yang masih kecil harus dimasukkan ke dalam air yang begitu panas dan menggolak-golak. Tapi karena kekuasaan Allah, karena ini kasih sayangnya Allah, Allah itu maha besar, anaknya yang masih bayi itu berbicara. Jangan takut wahai ibuku, sesungguhnya surga telah menanti kita. Mendengar hal itu, Siti Masyidah bergetar dan dia yakin, dia merasa, ya, saya akan tetap beriman kepada Allah. Sampai akhir hayatnya, Siti Masyidah ini berkata, La ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali hanya Allah. Dimasukkanlah Siti Masyidah ke dalam bejana beserta anaknya, yang airnya sangat mendidih. Tapi apa yang terjadi? Ada suatu kisah yang menyebutkan bahwa ketika dimasukkan ini, sungguh langsung semerbak wangi. Mengapa? Karena tadi Siti Masyidah tabah, sabar, mempertahankan keimanannya kepada Allah. Masya Allah ya, bayangkan kalau pada zaman sekarang kita diibaratkannya harus memilih mau dimasukkan ke dalam air yang begitu menggolak-golak, bahkan sangat panas sekali, atau mau memilih untuk tidak beriman kepada Allah. Mungkin kita belum tentu bisa sekuat Siti Masyidah, kita belum tentu bisa setabah dan sesabar Siti Masyidah dalam menghadapi ujiannya. Oleh karena itu, ujian yang dialami oleh Siti Masyidah ini sangatlah besar, sangatlah sulit. Dia harus kehilangan anaknya, bahkan dirinya sendiri, sampai meninggal, dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air menggolak sangat panas demi mempertahankan keimanannya. Beliau tabah, beliau sabar mempertahankan keimanannya kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, sebetulnya mungkin hal itu masih kecil, hanya seberapa dibandingkan dengan tadi kisah Siti Masyidah yang luar biasa sekali, mempertahankan keimanannya sampai-sampai dia mau dimasukkan ke dalam bejana beserta anak-anaknya dan disaksikan oleh semua orang. Oleh karena itu, jika anak-anak diberikan cobaan, diberikan ujian, begitupun dengan ibu, mari kita belajar bersama-sama untuk selalu sabar, menahan diri untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah. Daripada seperti itu, mari kita berusaha, mari kita berdoa, mari kita sabar dengan cara sholat, berdoa, dan berusaha meminta kepada Allah agar dibereskan setiap urusan kita, agar dimudahkan setiap apa-apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Begitupun contohnya di saat situasi pandemi seperti ini. Tentunya kita sedang diuji kesabaran juga, karena kalau di sekolah mungkin belajarnya akan terasa lebih mudah, akan terasa lebih enak, tapi sekarang kita dihadapkan untuk belajar seperti ini ya, tidak seperti biasanya, kita hanya bertatap muka, tatap maya, tidak bertatap muka. Maka ini adalah ujian dari Allah. Kita harus sabar, tidak boleh mengeluh. Lalu sikap seperti apa yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, berusaha. Berusahanya apa? Ketika belajar, maka belajarlah dengan baik. Ikuti saja aturan mainnya, ikuti saja alurnya, karena ini sudah takdir atau garisnya dari Allah. Maka kita bersabarnya dengan ketika belajar, ya sudah,
ketika ada tugas dikerjakan dengan sabar, bereskan saja satu persatu, tidak mengeluh. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan, supaya dikuatkan juga kitanya, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran. Karena kita pun sama sedang diuji. Kalau kita berhasil melewati ujian ini, tentunya kita akan disayang oleh Allah, dan tentunya akan ada sesuatu yang sangat besar sekali, yang sangat membahagiakan bagi kita nantinya. Jika tidak di dunia dibalasnya, mungkin nanti di akhirat kita akan mendapatkan janji Allah tadi. Bagi orang yang sabar, berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya surga. Insya Allah kita semua pasti menginginkannya. Maka dari itu, mari kita belajar untuk tabah, belajar untuk sabar. Kita bisa belajar dari kisahnya Siti Masyitoh, dan banyak lagi kisah-kisah mengenai ketabahan dan kesabaran yang dapat kita teladani, yang dapat kita tiru, dan dapat kita pelajari. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.